Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, salam kenal dengan Pak Tantan di kelas digital Adi Patan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah diperkenalkan pada salah seorang tokoh penemu yang bernama Michael Faraday. Penemu ini berhasil menemukan energi listrik sehingga hasil penemuannya bisa kita manfaatkan hingga saat ini. Kalian juga sudah mengenal dua rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Bahkan ada di antara kalian yang sudah berhasil untuk mencoba merangkainya dan melakukan eksperimen terhadap kedua rangkaian listrik tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya energi listrik bisa dihasilkan dan bagaimana caranya energi listrik bisa tersalurkan sehingga sampai ke rumah kita dan kita bisa menggunakannya seperti sekarang ini. Baik, kita langsung saja. Ini adalah gambar model rangkaian listrik PLTA yang terdiri dari 10 komponen yang akan kita pelajari satu persatu komponen-komponen tersebut. PLTA sendiri adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Artinya, sumber energi dari pembangkit listrik ini adalah air. Di dalam prosesnya, air yang dimaksud tentu saja air yang mengalir. Air tersebut biasanya sengaja ditampung atau dibendung atau disebut juga waduk atau bendungan. Ini adalah gambar waduk Jatiluhur, salah satu waduk terbesar di Indonesia yang sudah menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa waduk terbesar atau bendungan yang sudah menjadi pembangkit listrik tenaga air. Waduk-waduk tersebut diantaranya yang pertama adalah Bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bendungan kedua adalah Bendungan Karangkates di Malang, Provinsi Jawa Timur. Bendungan ketiga Bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara, kemudian Bendungan Batu Tegi di Provinsi Lampung, Bendungan Gajah Mungkur di Jawa Tengah, Bendungan Wonorejo di Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, Bendungan Rian Kanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Bendungan Tilon di Nusa Tenggara Timur, dan Bendungan Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Baiklah, kita kembali ke model rangkaian pembangkit listrik PLTA tadi, di mana kalian bisa saksikan, bisa lihat bahwa rangkaian pembangkit listrik PLTA yang disajikan terdiri dari 10 komponen. Nah, kita akan bahas satu persatu dari setiap komponen yang ada pada rangkaian pembangkit listrik tenaga air yang ada pada gambar tersebut. Komponen pertama adalah sungai, waduk, atau bendungan. Komponen ini fungsinya adalah untuk menampung air. Air yang sudah ditampung tersebut kemudian nanti akan dialirkan menuju ke rangkaian mesin pembangkit listrik di bagian selanjutnya. Komponen yang kedua atau bagian yang kedua dari rangkaian pembangkit listrik tenaga air ini adalah pintu air. Sesuai namanya, komponen atau bagian ini berfungsi sebagai jalan masuk air dari waduk atau penampungan air ke mesin pembangkit listrik. Bagian selanjutnya dari rangkaian pembangkit listrik tenaga air adalah katup pengaman. Katup pengaman berfungsi sebagai pengatur debit air yang masuk dari atau dialirkan dari danau atau penampungan air. Katup pengaman biasanya juga merupakan bagian dari pintu air.
Bagian nomor 5 dari rangkaian pembangkit listrik tenaga air adalah pipa pesat. Komponen ini fungsinya untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin air supaya mendapatkan tekanan energi yang lebih besar. Komponen selanjutnya, yaitu komponen nomor 6, adalah katut pengatur turbin. Fungsinya untuk mengatur aliran air yang masuk ke headrest tunnel di turbin, juga berfungsi untuk menghentikan aliran air yang masuk ke headrest tunnel di turbin. Bagian nomor 7 dari rangkaian pembangkit listrik tenaga air yaitu turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Prinsip dasar dari turbin sama dengan prinsip kerja dari kincir air. Selanjutnya, bagian yang paling penting dari rangkaian pembangkit listrik tenaga air adalah generator. Generator adalah mesin yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagian selanjutnya dari rangkaian pembangkit listrik tenaga air adalah transformator. Transformator berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator dan berfungsi juga untuk mengalirkannya ke saluran udara untuk tegangan ekstra tinggi, disingkat SUTET. Bagian yang terakhir dari rangkaian pembangkit listrik tenaga air adalah saluran transformasi. Saluran transformasi sering juga disebut sebagai SUTET atau singkatan dari saluran udara untuk tegangan ekstra tinggi. Komponen ini berfungsi untuk mengalirkan energi listrik ke konsumen termasuk ke rumah kita. Demikianlah materi pembelajaran yang Bapak sajikan dalam video singkat ini. Semoga bermanfaat dan Bapak harapkan ada pengetahuan yang bertambah selain pertanyaan yang bertambah pula. Karena Bapak yakin dalam video pembelajaran ini banyak hal yang belum terjelaskan secara detail. Nah, oleh karena itu, kalian harus bersemangat, tidak ragu untuk mencari jawaban dari sumber yang lain, baik dari buku, baik dari internet, atau dari sumber manapun. Demikian, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.